Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ikhwatal iman, azakumullah, para pemirsa Al-Furqatun Najiyah TV. Alhamdulillah, sesaat lagi kita akan dengarkan bersama kajian tanya jawab seputar agama atau konsultasi syariah bersama guru kita Al-Ustadz Ariful Bahri LCMA Hafidahullah Ta'ala yang disiarkan langsung dari kediaman beliau saat ini di Madinah Al-Munawwarah. Dan untuk mengawali program kita akan dengarkan nasihat-nasihat singkat yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Ariful Bahri LCMA Hafidahullah. Kemudian di sesi berikutnya, sesi yang kedua, kami persilakan kepada para pemirsa untuk memberikan pertanyaannya, baik pertanyaan terkait materi yang nanti akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Ariful Bahri, maupun pertanyaan agama secara umum melalui layanan interaktif yang tertera di layar kaca pemirsa, maupun kolom komentar di streaming YouTube maupun Facebook kami. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah senantiasa memberikan keikhlasan kepada hati kita dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Kepada guru kita Al-Ustadz Ariful Bahri LCMA Hafidahullah Ta'ala, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita karunia, nikmat, taufik dan hidayah, dan semoga nikmat-nikmat tersebut senantiasa. Dan di antara doa yang dianjurkan bagi kita untuk selalu membacanya, Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, sesungguhnya kami bermohon berlindung kepadamu agar nikmat yang kau berikan kepada kami tidak hilang dan tidak lenyap. Kemudian kesehatan yang kau berikan kepada kami juga tidak berubah menjadi kesakitan. Kemudian agar engkau tidak menurunkan kepada kami bencana secara tiba-tiba. Kemudian kami bermohon dan berlindung kepadamu dari bentuk dan seluruh bentuk kemurkaan dan kemarahan. Itu merupakan di antara doa yang diajarkan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam agar kita tetap senantiasa berada di dalam nikmat hidayah, taufik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan buat baginda kita yang mulia, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan kepada kita semuanya yang berkaitan dengan perkara agama. Tidak satu pun dalam permasalahan agama kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah betul-betul menjelaskan dan menerangkan kepada kita bersama. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani, akhwati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, pada hari ini, kita berada di awal-awal bulan Dzulhijjah, dan di antara salah satu syiar yang harus kita hidupkan adalah takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan itulah yang disebut dengan takbir mutlak, di mana dianjurkan bagi kita untuk selalu mengucapkan lantunan takbir. Kita bertakbir, dan itu merupakan di antara hal yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW dan diterapkan oleh para sahabatnya, terutama di kala mereka berada di awal bulan Dzulhijjah. Dan kita selalu dan sering mengingatkan satu dengan yang lainnya, ikhwatal Islam. Hadis Rasulullah SAW, "Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ila Allah." Tidak satu pun amalan-amalan yang saleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi 10 awal di bulan Dzulhijjah,
kecuali bagi mereka yang berjihad, kemudian mereka tidak kembali lagi, maknanya mereka gugur di medan perang. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani, akhwati, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan sedikit membahas masalah-masalah yang akan kita hadapi pada hari raya Idul Adha. Dan kita mengetahui, tentunya ada sedikit perbedaan antara Idul Adha dengan Idul Fitri. Namun sebelum itu semua, kita ingin kembali mengulang ikhwatul Islam bahwa di negara kita, insya Allah Idul Adha-nya jatuh pada hari Ahad, dan tentunya bagi kita mengikuti apa yang telah diarahkan oleh pemerintah. Karena setiap daerah mereka memiliki matlak atau memiliki cara pandang melihat hilal masing-masing, dan perbedaan itu memang diizinkan oleh Rasulullah SAW. Kewajiban kita sebagai seorang rakyat atau sebagai rakyat adalah mengikuti apa yang telah diarahkan oleh pemerintah kita, dan memang seperti itulah pesan baginda yang mulia SAW kepada kita bersama. Ikhwatul Islam, kita mengetahui Idul Adha disebut dengan Idul Adha, juga disebut dengan Idul Nahar atau Yaumun Nahar. Idul Adha artinya adalah bagaimana kita berudhiyah. Udhiyah itu artinya maknanya kita berkorban. Sehingga nama lain daripada Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah, nama lain daripada tanggal 10 Dzulhijjah adalah Yaum. Kami ulangi lagi ikhwatul Islam, nama lain daripada Idul Adha adalah Yaumun Nahar, yaitu hari di mana kita bernahar. Nahar itu adalah ibadah yang sangat mulia, di mana seorang hamba berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus ingat, sebenarnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita apa? Yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kepatuhan, ketundukan. Bagaimana kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan dari korban yang kalian berikan dagingnya, darahnya. Allah tidak ingin itu semua karena Allah memang zat yang maha kaya. Tetapi yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita bersama adalah ketakwaan yang ada di dalam jiwa dan diri kita ini. Takwa. Apa itu takwa? Itu bagaimana kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, atau bagaimana kita meninggalkan kemaksiatan, larangan Allah juga sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang al-hajjul akbar. Nabi pernah ditanya tentang haji besar. Faqala yaumun nahar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaumun nahar. Haji besar itu adalah yaumun nahar, sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Kita melihat ikhwatul Islam di bulan Dzulhijjah. Kenapa bulan Dzulhijjah ini merupakan bulan yang paling mulia dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya? Karena di dalam bulan Dzulhijjah terkumpul seluruh rukun Islam. Di bulan Dzulhijjah terkumpul seluruh rukun Islam yang mana tidak terkumpul di bulan-bulan yang lainnya. Syahadat, kita selalu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salat, kita diberikan motivasi untuk selalu mengerjakan salat yang sunnah saja, apalagi yang wajib. Kemudian zakat, kita mengeluarkan zakat, sedekah, infak kepada saudara kita kaum muslimin. Kemudian puasa, dianjurkan kita berpuasa di awal bulan Dzulhijjah. Kemudian melaksanakan ibadah haji, yaitu pada tanggal 8 sampai tanggal 12 atau tanggal 13 Dzulhijjah. Semua rukun Islam terkumpul di bulan kita untuk melakukannya adalah Yaumun Nahar atau An-Nahar, yaitu beribadah menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi ditanya, apakah itu haji besar? Menjawab, Yaumun Nahar. Haji besar itu adalah haji di mana kita berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dianjurkan bagi kaum muslimin, mereka yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah mereka berkorban. Dan kita mengetahui ikhwatul Islam, hukum asal daripada berkorban itu dikembalikan kepada diri kita sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan kita masing-masing. Hanya saja kita harus melihat aturan yang telah disebutkan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berkorban dengan bahimatul an'am. Berkorban itu dengan unta, dengan sapi atau kerbau dan yang semisalnya, kemudian dengan kambing, domba dan yang sejenisnya.
Kalau seandainya kita berkorban dengan unta, maka minimal umurnya adalah 5 tahun. Kemudian kalau seandainya kita berkorban dengan kerbau atau sapi, maka minimal umurnya adalah 2 tahun. Kerbau, sapi, dan yang sejenisnya. Dan unta, boleh di sana kita bersyarikat atau kita bergabung dalam satu korban tersebut 7 orang. Kemudian yang ketiga jenisnya adalah kambing, domba, dan yang sejenisnya, maka batas minimal umurnya adalah 1 tahun. Kita mengetahui ikhwatul Islam, Nabi SAW menyebutkan batas umurnya. Kalau unta minimalnya 5 tahun. Kerbau, sapi minimal umurnya 2 tahun. Kambing, domba, dan yang sejenisnya minimal umurnya 1 tahun. Maknanya apa? Berarti ada tingkatan di sana. Kalau seandainya kita tidak bisa ikut serta bersama kaum muslimin, membeli kerbau misalnya karena terlalu mahal misalnya, maka kita membeli kambing yang umurnya 1 tahun, dan itu adalah kadar minimal dikala kita berkorban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ikhwatul Islam, kemungkinan bagi kita untuk berkorban sangatlah banyak. Kemungkinan bagi kita untuk berkorban sangatlah banyak, dan itu dikembalikan kepada kemampuan kita masing-masing serta kesanggupan kita. Sehingga hari ini merupakan hari haji yang besar, karena semua kaum muslimin yang ada di dunia mereka ikut serta berkorban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang melaksanakan haji, mereka menyembelih. Mereka yang tidak melaksanakan haji, mereka juga menyembelih. Dan itu merupakan syiar. Kenapa disebut dengan haji besar? Karena memang di sana ada syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya ikhwatul Islam, Rasulullah SAW memberikan kepada kita motivasi, kalau seandainya ada kemampuan, ada kesanggupan, maka dianjurkan bagi kita berkorban sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Kemudian ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kalau seandainya kita berkaca kepada baginda yang mulia SAW, dan memang kepada Nabilah kita berkaca. Nabi SAW sayang kepada umatnya. Dan Nabi SAW menyebutkan kepada kita apa saja yang harus kita lakukan, dan di antara cara kita memilih apa yang harus kita korbankan. Kalau seandainya ada di antara kita yang berkorban kambing, domba, dan yang sejenisnya, karena memang itu adalah korbannya Nabi SAW. Karena memang dulu di Jazirah Arabiyah atau di tanah Arab, mereka hanya memiliki domba, kambing, dan unta. Jarang di antara mereka yang memiliki kerbau. Akhir-akhir ini saja yang mereka memiliki kerbau dan yang sejenisnya. Rasulullah SAW menyebutkan di antara salah satu sifat korban Nabi SAW, Nabi SAW tentunya memilih korban yang terbagus. Amlahaini, akranaini, yaitu sesuatu yang indah, yang bagus, yang memiliki tanduk yang panjang, karena tentunya menunjukkan berapa umur daripada korban Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW akan mencari domba atau mencari kambing yang sebagaimana Nabi SAW menyebutkan yanzuru fi sawad wa yata'u fi sawad. Di antara salah satu sifat domba atau kambing yang paling indah dijadikan korban adalah yanzuru fi sawad, yaitu domba, kambing yang melihat dengan warna hitam. Maknanya apa? Di sekeliling matanya berwarna hitam. Wa yata'u fi sawad. Kemudian juga dia berpijak ke tanah dengan warna hitam. Maknanya kulitnya berwarna hitam. Antara hitam bercampur hitam dengan putih. Kemudian begitu juga di antara pergelangannya, maka itu juga berwarna hitam, dan itulah yang dijadikan korban oleh Rasulullah SAW, dan itulah korban yang terbaik yang dihadiahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian suatu ketika ikhwatul Islam, Rasulullah SAW pernah berkorban dengan 2 ekor domba. Yang pertama Rasulullah SAW menyebutkan, dan ini merupakan pelajaran bagi kita bersama. Bismillah, Allahu Akbar, dengan nama Allah, Allah yang Maha Besar. Ini adalah untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad yang masih hidup dan yang juga sudah meninggal. Dari sini dapat kita ambil pelajaran ikhwatul Islam. Bagi kita yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkorban, maka kita ikut sertakan semua keluarga kita, baik mereka yang masih hidup ataupun mereka yang sudah meninggal. Sebagaimana yang dilakukan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikala kita berkorban, dikala kita melihat korban kita disembelih, maka kita menyebutkan Bismillah, ya Allahu Akbar. Kemudian kita melihat, ya Allah, korban ini adalah untukku dan juga untuk keluargaku yang masih hidup dan yang juga sudah meninggal. Maknanya tidak dikhususkan kepada mereka yang meninggal. Kecuali kalau seandainya mereka memberikan wasiat khusus, tetapi mereka diikut sertakan dengan korban mereka yang masih hidup. Karena memang kewajiban berkorban adalah bagi mereka yang masih hidup. Sedangkan bagi mereka yang meninggal, hukum asalnya tidak berkorban, kecuali kalau seandainya mereka memberikan wasiat.
Kemudian yang kedua, korban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini menunjukkan kepada kita bagaimana kasih sayang Nabi kepada kita bersama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah berkorban untuk dirinya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkorban sambil menyebutkan, ya Allah, sesungguhnya korban ini adalah untuk umatku yang belum berkorban. Allahu Akbar. Dan ini merupakan di antara bentuk kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya ada di antara umat baginda yang mulia yang belum berkorban karena ketidaksanggupan, karena ketidakmampuan, maka ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengikutkan mereka semua sampai hari kiamat. Bagi mereka yang betul-betul tidak sanggup dan tidak bisa untuk berkorban, namun Nabi kita yang mulia sudah berkorban atas nama mereka. Oleh karenanya ikhwatul Islam, ini merupakan di antara disebut haji atau hari raya Idul Adha, disebut dengan haji besar atau hari raya besar, karena di sana ada ibadah yang paling mulia, dan memang di bulan Dzul Hijjah terkumpul semua rukun Islam, sehingga bulan tersebut merupakan bulan yang mulia di antara bulan-bulan yang lainnya. Kemudian ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana di awal pembahasan kita telah menyebutkan bahwa sesungguhnya Idul Adha disebut dengan Idul Adha karena kita berkorban di sana. Dan tentunya ada sedikit perbedaan antara Idul Adha dengan Idul Fitri. Di mana Idul Adha dianjurkan bagi kita untuk menahan makan dan minum sampai kita memakan daging korban kita masing-masing. Kita ulang lagi ikhwatul Islam. Di antara sunnah Rasulullah SAW, kita menahan makan dan minum sampai kita memakan hewan korban yang akan kita sembelih. Karena memang Rasulullah SAW dahulu, dikala Nabi SAW berkhutbah di hari raya Idul Adha, setelah berkhutbah maka Nabi SAW langsung menuju hewan kurbannya, kemudian menyembelihnya, kemudian memasaknya, kemudian memakannya. Kita tahu ikhwatul Islam, tentunya apakah membutuhkan waktu yang lama? Sebenarnya hukum asalnya tidak lama. Karena dikala hewan tersebut disembelih, kemudian dibersihkan kulitnya, kemudian langsung dimasak, maka bisa sudah dimakan. Namun karena faktor kita melihat kebanyakan yang ada di daerah kita, mereka berkorban dengan sapi ataupun dengan kerbau, sehingga membutuhkan waktu yang lama. Juga cara masaknya juga berbeda. Ada yang memasaknya dengan membuat rendang, ada yang memasaknya dengan membuat ini yang membutuhkan waktu yang lama. Kalau seandainya kita menunggu waktu tersebut, bisa jadi sampai sore kita tidak makan. Tentunya berbeda dengan cara masak yang dilakukan oleh baginda yang mulia dan juga para sahabatnya. Oleh karenanya kalau seandainya demikian keadaannya ikhwatul Islam, maka dipersilahkan bagi kita untuk mencicipi atau untuk memakan makanan yang lainnya kalau seandainya kita sudah mendengarkan khutbah Idul Adha yang disampaikan oleh khatib pada kesempatan tersebut. Kemudian juga dianjurkan atau disunnahkan bagi kita bersama untuk mempercepat pelaksanaan Idul Adha berbeda dengan Idul Fitri. Dan kita tahu awal daripada mulanya Idul Adha ketika matahari sudah terbit atau di waktu syuruk, itu adalah awalnya. Namun kalau seandainya ada kemaslahatan di sana untuk menunggu sebagian jamaah yang mungkin agak sedikit jauh rumahnya, maka itu dikembalikan kepada imam, dikembalikan kepada pengurus. Dan kemudian ikhwatul Islam, sebagaimana yang kita ketahui, memang dianjurkan bagi kita untuk pelaksanaan hari raya, baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha, kita laksanakan di lapangan sebagaimana Nabi SAW melakukan yang demikian. Namun kalau seandainya karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan, maka dipersilahkan di mana saja kita melakukannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Jazakumullahu khairan. Wa anta fajazakallahu khairan kepada guru kita Ustaz Ariful Bahri. Alhamdulillah wa ta'ala rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Al-Firqatul Najiyah TV. Kita telah dengarkan tadi pembahasan singkat terkait fikih Idul Adha yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Ariful Bahri LCMA hafizahullah. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat untuk kita. Dan alhamdulillah wa ta'ala rahimani wa rahimakumullah, kita telah memasuki sesi yang kedua, yakni sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada para pemirsa untuk bergabung bersama kami melalui layanan interaktif yang tertera di layar pemirsa maupun layanan kolom komentar di live streaming YouTube maupun Facebook kami.
ataupun kepada para pemirsa yang tergabung bersama kami di dalam Zoom. Kami persilakan untuk memberikan pertanyaan secara langsung melalui raise hand maupun pertanyaan melalui kolom chat. Kami persilakan penanya pertama Ustadz dari yang telah raise hand, akun atas nama Rino Alim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sekarang nih ada lagi kondisi masih di tanah air, masih nunggu visa yang belum jelas ini kan. Mohon doanya Ustadz supaya bisa keluar secepatnya. Pertanyaannya Ustadz, kalau Qadarullah nanti baru bisa berangkat tanggal 6 itu ya, tanggal 6 gitu, apa tetap harus tamattu atau berubah jadi qiron? Maksudnya takut waktunya nggak cukup. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat kemarin menunggu ini ada yang menawarkan visa haji dengan visa turis atau visa ziarah. Itu kalau misalkan gitu hukumnya gimana Ustaz? Berdosakah atau sah atau tidak? Dan yang ketiga nih, kalau qadarullah saya nggak jadi berangkat, ini kan waktu Arafah ini berbeda nih tanah air sama dengan Saudi. Untuk hari Arafah kita berpuasa bagaimana Ustaz? Itu aja. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum kepada Bapak yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dirinya salah satu di antara tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat ke tanah suci melakukan ibadah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kesempatan kepada kita yang lainnya agar kita menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, bisa menunaikan ibadah dan rukun Islam yang kelima. Tentunya untuk pertanyaan yang pertama, dan alhamdulillah sebahagian mereka yang mengajukan visa furoda sudah banyak yang keluar, dan insya Allah akan keluar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, karena memang keluarnya secara bertahap, dan alhamdulillah sudah banyak di antara mereka yang keluar visanya 1 atau 2 hari yang lalu. Dan insya Allah masih ada waktu untuk menunggu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita bersama. Kalau seandainya keluar visa kita, kemudian kita berangkat tanggal 5 atau tanggal 6, maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali melakukan haji qiran. Dan memang itulah haji yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Walaupun Nabi SAW masih memiliki umur panjang, Nabi SAW akan melakukan haji tamattu'. Namun Nabi SAW melakukan haji qiran, di mana haji qiran tersebut adalah haji digandengkan antara umrah dengan haji, tidak berpisah dan tidak berjarak. Kalau seandainya keluar visa kita tanggal 5 atau tanggal 6, kemudian kita melakukan safar, kemudian sampai tanggal 7, maka tidak ada pilihan bagi kita, dan itulah yang terbaik demi kemudahan kita melakukan haji qiran. Kita melakukan haji qiran karena tanggal 8 kita akan langsung bersiap-siap melakukan haji menuju Mina, Arafah, Muzdalifah, kemudian kembali ke Mina. Namun itu merupakan saran kita. Kalau seandainya kita berangkat tanggal 6 dan sampai tanggal 6, kemudian kita bisa misalnya umrah tanggal 7 misalnya, sebenarnya masih ada waktu untuk kita memakai pakaian biasa. Namun kalau seandainya kita berhaji tamattu juga tidak menjadi masalah. Permasalahan ini juga tidak terlalu menjadi permasalahan yang terlalu signifikan, karena memang perbedaannya sedikit saja. Itu tergantung waktu. Kalau seandainya waktunya mepet, maka kita dianjurkan untuk haji qiran. Kalau seandainya tidak, maka dianjurkan bagi kita untuk melakukan haji tamattu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, ada tawaran kalau seandainya tidak keluar visa ini, maka kita melakukan visa ziarah. Maka kami anjurkan jangan untuk melaksanakan ibadah haji, jangan diambil visa ziarah. Karena visa ziarah tidak diizinkan untuk melaksanakan ibadah haji. Dan bahkan sudah ada yang melakukan, ada jemaah atau 52 jemaah dari Indonesia, dikala mereka ingin melakukan ibadah haji, ditawarkan kepada mereka visa ziarah, namun qadarullah mereka kembali setelah sampai mereka di Jeddah, mereka dikembalikan ke negaranya masing-masing, karena visa ziarah tidak diizinkan untuk melakukan ibadah haji. Visa ziarah tidak diizinkan untuk melaksanakan ibadah haji, sehingga mereka dikembalikan ke daerah masing-masing. Dan yang lebih parah lagi, kalau seandainya nanti di imigrasi mereka dihukum tidak boleh lagi kembali beberapa tahun, dan itu merupakan
sesuatu yang kita juga akan rugi di sana. Sehingga kami anjurkan, kalau seandainya untuk melaksanakan ibadah haji, jangan ambil kecuali visa haji yang diizinkan oleh negara, baik itu negara yang ada di sini ataupun negara kita yang tercinta, Indonesia. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, masalah puasa Arafah, kalau seandainya, namun semoga tidak, kalau seandainya tidak jadi berangkat, maka apa yang harus kita lakukan dengan puasa Arafah? Dan ini telah kita jelaskan. Setiap daerah memiliki matlak masing-masing. Di daerah kita punya matlak. Di daerah sini juga punya matlak. Cara melihat hilal berbeda, tidak menjadi masalah. Kalau seandainya kita misalnya sekarang pemerintah menentukan bahwa hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah jatuh pada hari Sabtu, maka kita ikuti pemerintah kita. Kalau seandainya kita yang berdomisili di Arab Saudi, maka kita mengikuti pemerintah Arab Saudi. Kalau kita berdomisili di Indonesia, maka kita mengikuti pemerintah yang ada di Indonesia. Karena memanglah, atau memang demikianlah aturan dan perintah baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena yang menjadi patokan itu adalah ru'yah. Ru'yah itu artinya melihat setiap daerah, cara pandangnya, cara penglihatannya berbeda dengan daerah yang lainnya. Barakallahu fikum. Semoga Allah menjaga kita bersama. Jazakumullahu khairan. Amin. Wa fikum barakallahu Ustaz wa anta fajazakallahu khairan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga jawaban dari guru kita Ustaz Ariful Bahri Al-CMA hafidhahullah dapat diterima oleh penanya dan bermanfaat untuk kita. Kami bacakan pertanyaan yang telah masuk kepada kami melalui pesan singkat, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, apakah menulis nama kita di batu nisan di kuburan kita adalah termasuk perbuatan yang bid'ah dan terlarang, Ustaz? Syukran. Barakallahu fikum ikhwatal Islam, jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita bersama. Tentunya kita dianjurkan dikala ada sebahagian menunjukkan bahwa itu adalah perkuburan. Nah, menentukan atau meletakkan batu nisan bukan berarti meletakkan tulisan di sana. Sehingga tentunya kita lebih berhati-hati. Orang keluarga kita akan tahu di mana kita dikuburkan. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala akan tahu. Sehingga menulis nama di batu nisan tentunya lebih dianjurkan untuk tidak melakukan yang demikian, karena bagaimanapun keluarga kita akan tahu dan juga Allah Subhanahu wa taala tahu. Yang terpenting dari itu semua adalah bagaimana kita didoakan oleh saudara-saudara kita. Bahkan kita melihat ikhwatul Islam, semenjak seseorang sudah meninggal, maka namanya akan kurang lagi disebutkan. Sebagaimana dikala mereka meninggal akan disebutkan di mana jenazahnya, kapan dikapankan jenazahnya, di mana mayitnya, nama mereka tidak akan lagi disebutkan. Namun yang kita inginkan dari itu semua ada doa dari saudara-saudara kita. Kalau seandainya ada di antara mereka berdoa, ya Allah ampunkan mayit tersebut, ampunkan orang yang meninggal tersebut tanpa menyebutkan nama kita, maka doa tersebut pasti akan sampai. Karena Allah tahu untuk siapa mereka berdoa dan juga Allah tahu siapa yang meninggal tersebut. Oleh karena ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada hukum asal sebagaimana yang dilakukan oleh baginda yang mulia terhadap perkuburan para sahabat-sahabatnya. Jazakumullahu khairan. Wa anta fajazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Kami bacakan pertanyaan kembali yang telah masuk melalui kami, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Ustaz, bagaimana kalau kita ditakdirkan oleh Allah tidak memiliki keturunan? Adakah cara untuk kita agar senantiasa didoakan ketika kita meninggal, Ustaz? Dan apakah bacaan Al-Quran yang diberikan kepada mayit, apakah dibolehkan dan juga bermanfaat untuk si mayit? Barakallahu fikum ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, kaum musliman, ikhwani, akhwati, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan memberikan kepada kita ketua yang Allah sebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 89 dan ayat 90. Juz 17 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan menceritakan kepada kita bagaimana Nabi Zakaria. Wa Zakaria iznada rabbahu rabbi la tazarni farda wa anta khairul warithin. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba. Wa kanu lana khashi'in. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kejadian para nabi sebelumnya. Tentunya ada untuk hikmah bagi kita bersama.
Salah satunya adalah Nabi Zakaria, di mana dia terlambat memiliki keturunan, bahkan di masa tuanya belum mendapatkan keturunan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya Allah, menyebutkan bagaimana dirinya berdoa, ya Allah, sesungguhnya rambutku sudah putih, tulangku sudah rapuh. Maknanya dia sudah tua, namun dia tidak pernah bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ceritakan di awal surat Maryam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali menceritakan di surah Al-Anbiya bagaimana kabar gembira yang akhirnya dia dapatkan. Wa Zakaria iznada rabbahu. Dan ingatlah kalian tentang Nabi Zakaria yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Dan ini doa bagi kita yang mungkin terlambat diberikan keturunan atau yang belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendirian dan engkaulah zat yang paling baik atau sebaik-baik zat yang memberikan keturunan. Namun apa yang dilakukan oleh Nabi Zakaria? Dikala dia berdoa kepada Allah, apa kata Allah? Fastajabna lahu. Maka kami kabulkan doa Nabi Zakaria. Setelah lama dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wahabna lahu Yahya. Kemudian kami berikan kepadanya anak yang bernama Yahya. Kenapa Nabi Zakaria memberikan nama anaknya Yahya? Yahya itu artinya yang hidup. Karena seolah-olah dikala kita diberikan keturunan, umur kita akan panjang. Keturunan kita yang akan menyambung umur kita. Sehingga Nabi Yahya diberikan nama Nabi Yahya karena menyambung garis keturunan ayahnya Nabi Zakaria. Kemudian wa aslahna lahu zaujah. Apa yang terjadi kepada Nabi Zakaria? Ternyata istrinya adalah mandul. Namun dikala dia berdoa kepada Allah, wa aslahna lahu zaujah, kami perbaiki, kami obati istrinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa sih rahasia dikala Nabi Zakaria dikabulkan doanya? Innahum kanu yusari'una fil khairat. Ternyata mereka selalu berlomba-lomba melakukan kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Kemudian mereka selalu meminta kepada Allah tanpa hentinya. Mereka berharap, mereka takut berharap akan doa tersebut, takut doa tersebut tidak dikabulkan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashin. Dan mereka betul-betul khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga untuk kita bersama yang mungkin belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali mengingat, mengenang, membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surah Al-Anbiya ayat 89 dan ayat 90, dan semoga Allah memberikan kepada kita keturunan. Kemudian ikhwatal Islam, kalau seandainya kita tidak diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana nanti ada orang yang mendoakan kita? Ingat ikhwatal Islam, hadis Nabi yang mulia bahwa sesungguhnya hal-hal yang bisa mendatangkan manfaat kepada kita sangatlah banyak. Kita lihat para ulama. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dia tidak punya anak, bahkan tidak punya istri, belum menikah. Tetapi siapa yang mendoakan dirinya? Semua manusia dikala menyebutkan An-Nawawi, maka akan menyebutkan rahimahullah. Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, gurunya Imam Ibn Katsir, gurunya Imam Az-Zahabi, gurunya para ulama. Dia tidak meninggalkan anak dan keturunan, bahkan dia tidak menikah. Siapa yang mendoakan dirinya? Banyak para ulama ikhwatul Islam yang meninggal mereka tidak punya keturunan. Bahkan sekarang kita lihat ada salah seorang ulama yang bernama Syekh Saleh Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala, sesepuhnya ulama yang ada di negara ini. Dia mungkin umurnya sudah 70, 80, 90 tahunan, sudah hampir 90 tahun, namun belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bisa memberikan manfaat kepada kita bukan hanya anak saja. Semuanya, ilmu yang bermanfaat, sedekah yang kita tinggalkan, sungai yang kita alirkan, mushaf yang kita wakafkan, semuanya itu bisa menjadi amal jariah bagi kita bersama. Bahkan Nabi menyebutkan ada 7 amalan yang bisa dilakukan oleh seorang hamba agar tetap dia mendapatkan pahalanya walaupun dia sudah berada di alam barzakh. Karena memang betul salah satunya adalah anak yang soleh. Dan anak pun masih besar harapan kita untuk mendapatkan doa tersebut. Sehingga kita lihat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salasin, waladin salihin yad'u lah." Apabila ada anak Adam yang meninggal, terputus semuanya kecuali beberapa perkara. Salah satunya adalah anak yang saleh yang mendoakan dirinya. Allah menyebutkan di sini waladin saleh, atau Nabi menyebutkan waladin saleh, anak yang saleh. Nabi tidak pernah menyebutkan anak tersebut harus anaknya, tidak pernah Nabi menyebutkan yang demikian. Sehingga kata-kata yang disebut oleh Nabi adalah waladun. Waladun itu kalau kita lihat dari segi bahasa, itu adalah berbentuk nakirah, bukan ma'rifah. Nakirah itu maknanya bisa jadi anaknya, bisa jadi anak pamannya, bisa jadi anak kakaknya, bisa jadi anak saudaranya,
bisa jadi anak kaum muslimin yang lain. Kalau seandainya anak tersebut adalah anak yang soleh, kemudian mendoakan dirinya, maka akan dapat bagian daripada doa tersebut untuk dirinya. Maknanya apa ikhwatul Islam? Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala baru memberikan kepada kita keturunan, maka masih banyak harapan bagi kita untuk mengasuh anak-anak kaum muslimin yang lainnya. Kita jaga mereka, kita sekolahkan mereka, kita didik mereka. Kalau seandainya mereka saleh, kemudian mereka doakan kita karena kita yang membentuk mereka, yang menyekolahkan mereka, yang memberikan manfaat kepada mereka, maka itu termasuk ke dalam hadis yang disebutkan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dikala dia berjumpa dengan seorang pemuda, maka dia mengatakan kepada pemuda tersebut, wahai fulan, sesungguhnya ayahmu minas sittati allati ad'u biha fi kulli salat. Sesungguhnya ayahmu adalah di antara 6 orang yang selalu aku doakan dalam setiap sholat. Ternyata siapa? Ternyata ayah daripada orang tersebut gurunya Imam Syafi'i. Gara-gara dia Imam Syafi'i menjadi ulama. Gara-gara dia Imam Syafi'i menjadi ulama yang dikenal oleh masyarakat, yang diketahui, yang bermanfaat ilmunya. Namun apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i? Dia doakan ayah daripada pemuda tersebut, bukan ayah kandungnya. Karena ayah orang tersebut memberikan manfaat kepada dirinya. Jadi kalau seandainya kita belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak anak yatim yang kita jaga, masih banyak orang-orang miskin yang kita sekolahkan. Kalau seandainya nanti mereka tumbuh, mereka ingat jasa kita, mereka ingat siapa yang menyekolahkan mereka, yang mendidik mereka, kemudian mereka doakan kita, maka doa itu juga akan sampai. Dan itulah yang dimaksudkan oleh Rasulullah, waladun saleh. Anak siapa? Anak siapa saja. Anak kita kah? Anak hasil didikan kita kah? Anak yang kita sekolahkan, semuanya termasuk ke dalam hadis yang disebutkan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, masalah bacaan Al-Quran, ikhwatul Islam, kita harus mengetahui ada para ulama itu bersepakat ada amalan-amalan yang mesti atau yang sampai kepada mereka yang sudah meninggal. Yang pertama puasa, yang kedua adalah doa, yang ketiga adalah badal, itu badal haji atau badal umrah, yang keempat adalah sedekah. Amalan ini merupakan amalan yang semua para ulama sepakat. Sedangkan amalan yang lainnya, dan diantara salah satunya adalah bacaan Al-Quran, tentunya mereka para ulama tidak sepakat. Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'i mengatakan bacaan Al-Quran tidak sampai kepada yang meninggal. Sedangkan ulama yang lainnya mengatakan bacaan Al-Quran itu sampai kepada mereka yang meninggal. Terlepas dari perbedaan para ulama ikhwatul Islam, yang lebih dianjurkan bagi kita untuk melakukannya adalah dikala kita membaca Al-Quran, kemudian setelah itu kita berdoa kepada Allah, ya Allah terima bacaan Al-Quran tersebut, kemudian kabulkan doa saya agar engkau ampunkan saudara saya yang sudah meninggal. Sehingga itu lebih identik kepada tawassul dengan amalan saleh, dan salah satunya adalah tawassul dengan membaca Al-Quran untuk saudara kita yang sudah meninggal, karena itu adalah kesepakatan para ulama sehingga sampai kepada yang meninggal tersebut. Barakallahu fiikum. Amin. Wa fikum barakallahu Ustaz. Wa jazakallahu khairan atas jawaban yang telah diberikan. InsyaAllah semoga jawaban dari guru kita Ustaz Ariful Bahri dapat diterima oleh penanya dan menjadi tambahan ilmu untuk kita. Kami bacakan kembali pertanyaan yang telah masuk kepada kami Ustaz. Ustaz, saya pernah membaca tulisan tentang doa setelah sholat duha, Allahumma inna duha ad-duha'uka wal baha al-baha'uka, dan seterusnya. Itu adalah doa yang tidak diajarkan Nabi. Apakah terlarang Ustaz kalau kita menggunakan doa tersebut karena tidak diajarkan Nabi, atau ada makna yang kurang tepat dalam doa tersebut? Kemudian kami gabungkan dengan pertanyaan yang masuk melalui Zoom tentang sholat duha. Setahu saya boleh sampai dengan 12 rakaat, tapi yang paling afdol adalah 4 rakaat. Apakah benar Ustaz? Mohon pencerahannya. Barakallahu fiikum ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Untuk pertanyaan pertama, wallahu ta'ala alam, kami tidak tahu jawabannya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, masalah sholat duha. Memang Rasulullah SAW melakukan sholat duha, batas maksimalnya adalah 12. Tentunya kalau seandainya itu dikembalikan kepada kita kesanggupan dan waktu kita. Hanya saja yang dianjurkan kepada kita adalah istiqamah dan mudawamah di atas sholat tersebut. Kalau seandainya kita bisa melakukan setiap hari 12 rakaat, maka itulah yang terbagus. Namun kalau seandainya hanya bisa kita melakukan 4 atau 6 atau 2, maka itu juga yang terbagus intinya daripada sholat duha tersebut, karena sholat duha disebutkan sholat mereka yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu jumlahnya dikembalikan kepada kita. Semakin banyak tentunya semakin bagus. Semakin banyak tentunya semakin bagus. Hanya saja yang dituntut kita untuk melakukannya adalah rutin di dalam melaksanakan sholat duha tersebut.
Makanya lebih baik kita melakukan 4 rakaat, namun setiap hari kita lakukan daripada 12 rakaat, namun mungkin 1 kali dalam seminggu kita melakukannya. Namun yang terbaik adalah semakin banyak, semakin rutin, maka itulah yang bisa memberikan pahala yang luar biasa. Barakallahu fikum. Wafikum barakallahu Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kami persilakan kembali para pemirsa untuk tergabung bersama kami. Baik pemirsa yang tergabung bersama kami melalui Zoom maupun chat yang telah disediakan. Kami bacakan pertanyaan yang telah masuk. Bismillah. Pak Ustadz, saya adalah guru madrasah. Terkadang saya mendapat tugas untuk menemani anak-anak saya untuk sholat Jumat. Usia mereka masih 8 sampai 10 tahun. Bagaimana yang harus saya lakukan jika anak-anak saya berisik atau ramai saat khutbah Jumat? Saya sudah menasihati mereka di awal sebelum khutbah. Apakah saya boleh menegurnya dengan isyarat atau lainnya saat khutbah, Ustaz? Barakallahu fikum ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita kembalikan kepada hukum asal. Hukum asal daripada melaksanakan sholat Jumat bagi anak-anak yang belum balik itu adalah sunnah. Kita lihat ikhwatal Islam, hukum asalnya adalah sunnah. Maknanya apa? Kalau seandainya mereka melakukan, mereka akan mendapatkan pahala. Namun kalau seandainya mereka meninggalkan, mereka tidak akan berdosa karena hukumnya adalah sunnah. Kemudian kita lihat, diam saat khatib berkhutbah, maka itu adalah wajib. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan apabila ada orang yang menegur saudaranya, menegur kawannya dikala mereka berisik, maka mereka sudah melakukan sesuatu yang bisa membatalkan Jumat mereka. Sehingga maknanya dari sini, diam dikala khatib berkhutbah itu adalah wajib. Makanya harus kita membandingkan, kalau seandainya gara-gara yang sunnah, kita meninggalkan yang wajib, maka kita harus mendahulukan yang wajib dibandingkan dengan yang sunnah. Kalau gara-gara anak-anak kita yang kita tahu mereka akan ribut, mereka akan berisik, maka kita menegur mereka sehingga hilang fadilah Jumat mereka, maka lebih baik mereka sholat di sekolahnya, di tempatnya, sambil kita tetap memberikan pelajaran kepadanya. Itu hukum asal. Kecuali kalau seandainya ikhwatal Islam, kecuali kalau seandainya kita bekerja sama dengan orang-orang yang ada di sana. Misalnya, bekerja sama dengan pihak sekolah, yang dibawa ke masjid adalah mereka yang bisa diam. Kalau mereka yang tidak bisa diam, maka mereka ditinggalkan, jangan bawa di masjid. Untuk memberikan motivasi kepada anak-anak kita. Siapa yang diam, maka dia yang dibawa ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat bersama kaum muslimin. Atau nanti dengan diberikan hadiah. Atau kita bekerja sama dengan orang-orang yang ada di sana. Karena yang membuat anak-anak itu ribut. Karena kita tahu anak-anak, kita juga pernah merasakan bagaimana dunia anak-anak. Anak-anak itu dikatakan untuk disuruh diam, maka mereka tidak akan mau diam. Namanya anak-anak, karena dunia anak-anak itu adalah dunia ribut, dunia main. Kita yang harus paham, kita yang harus mengerti bagaimana keadaan mereka. Caranya bagaimana? Jangan kita satukan mereka dalam satu tempat duduk. Kalau kita satukan mereka dalam satu tempat duduk, maka itulah yang akan menimbulkan keributan. Sehingga misalnya yang satu kita letakkan di sana, yang satu kita letakkan di sana, kita letakkan di sela-sela kaum muslimin kalau seandainya mereka mau. Namun kalau seandainya tidak, akan terjadi mudarat yang lebih besar. Maka kita kembalikan kepada hukum asal. Lebih baik kita menyuruh mereka belajar dulu bagaimana tata cara sholat Jumat di sekolahnya, dan kita tetap bisa menghadiri sholat Jumat, karena bagaimanapun hukum Jumat bagi mereka adalah sunnah, namun tetap kewajiban kita untuk mengajarkan bagi mereka bagaimana cara sholat Jumat yang diajarkan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Amin. Wa fikum barakallahu Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Baik, kami bacakan pertanyaan kembali yang masuk kepada kami melalui pertanyaan di dalam Zoom, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz terkait Allah tidak akan menghukum suatu hamba jika hamba tersebut tidak mengetahuinya. Akhirnya muncul ucapan, saya mending tidak usah belajar agar tidak dihukum, Ustaz. Barakallahu fikum, mungkin diulang pertanyaannya. Barakallahu fikum. Bagaimana pendapat Ustaz terkait Allah tidak menghukum suatu hamba jika hamba tersebut tidak mengetahuinya. Akhirnya muncul ucapan, saya lebih baik tidak usah belajar agar tidak dihukum. Barakallahu fikum ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, kaum musliman, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Tentunya di antara salah satu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya
apabila ada di antara mereka yang terlupa disengaja, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum mereka. Maknanya apa ikhwatal Islam? Bukan berarti mereka tidak belajar, namun mereka tidak mengetahui karena tidak disengaja. Poin di sini harus kita ketahui. Karena belajar agama, mengetahui tentang agama dan syiar Allah Subhanahu wa taala adalah fardu. Sehingga disebutkan oleh Rasulullah fardu. Talabul ilmi faridah, kata Nabi. Kalimat fardu itu adalah penekanan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ikhwatul Islam, belajar agama adalah kewajiban. Belajar agama adalah fardu. Belajar agama adalah kewajiban yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau seandainya kita sudah belajar, karena kita tahu agama itu luas dan tidak mungkin bagi kita mengetahui tentang semua agama. Kalau seandainya ada hal-hal yang kita tidak ketahui, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala baru memaafkan kita. Barakallahu fikum. Amin. Wa fikum barakallahu Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Kami bacakan pertanyaan yang masuk melalui chat di dalam Zoom, Ustaz. Afwan, Ustaz izin bertanya, apakah niat untuk berbuat maksiat tidak dihitung dosa selama kita tidak melakukannya? Bagaimana dengan riya, ujub di dalam hati dan belum dilakukan juga termasuk tidak berdosa? Apakah isi hati juga dihisab? Jazakallah. Barakallahu fikum ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini merupakan di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama. Dahulunya seluruh yang ada di dalam hati kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menghisab apa yang ada di dalam hati kita sebagaimana yang Allah sebutkan di akhir surah Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Allah Subhanahu wa taala akan menghisabnya. Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang terakhir surah Al-Baqarah, dan ini merupakan kesimpulan bagi kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah mudahnya, dan Allah selalu memberikan kemudahan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban di luar daripada kesanggupan seorang hamba. Maknanya ayat yang tadi bahwa yang ada di dalam hati kita akan dihisab, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembalikan lagi kepada niat. Apabila ada orang yang berniat melakukan kejahatan hanya sekedar di dalam hati saja dan mereka tidak melakukannya, maka dilihat apakah mereka sudah berusaha untuk melakukannya. Kemudian ketika mereka sudah berusaha untuk melakukannya, akhirnya mereka meninggalkan. Kenapa mereka meninggalkan? Apabila mereka sudah berusaha melakukannya, kemudian mereka meninggalkan karena Allah berikan pahala. Namun kalau seandainya mereka berusaha melakukan, kemudian mereka meninggalkan takut orang lain, misalnya seorang pencuri yang mereka sudah berusaha mencuri di malam hari, kemudian dia melihat polisi, akhirnya tidak jadi dia mencuri, maka dia tidak berpahala. Dia sudah melakukan satu dosa, karena dia meninggalkan bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, namun karena orang lain. Oleh karenanya, apabila seseorang betul-betul sudah berniat, niat itu artinya azam, sudah bertekad, sudah berusaha melakukannya, dan dia meninggalkannya karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahala. Namun kalau seandainya dia lakukan, walaupun tidak jadi dia lakukan karena halangan manusia, bukan halangan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tetap akan mendapatkan dosa. Namun kalau seandainya masih terbetik di dalam hatinya, yang disebut dengan hadisun nafs, ada khatara fi balihi, atau dia terbayang di dalam pemikirannya, atau terbayang di dalam hatinya, baru terbayang saja, belum ada keinginan, bahkan ada keinginan, itu menyebutkan inna Allah tajawaza li ummati amma hadathat fi nafsiha ma lam tatakallam atau ta'mal bih. Sesungguhnya Allah akan memaafkan seorang hamba apa yang ada terbisik di dalam hatinya, selama dia tidak mengucapkan dan selama dia tidak melakukan. Selama itu tersimpan di dalam dada dan jiwa, selama tidak diucapkan, selama tidak dikeluarkan, selama tidak dilakukan, selama tidak diamalkan, maka maafkan mereka. Ada terdetik di dalam hatinya sum'ah, riya, ujub, dan yang semisalnya. Namun dia berusaha untuk menahannya, masih ada di dalam hatinya, belum dia lakukan, belum dia ucapkan, maka itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, semoga Allah memaafkan kita bersama. Jazakumullahu khair.
Amin. Wa fikum barakallahu Ustaz wa anta fajazakallahu khairan atas jawaban yang telah diberikan. Alhamdulillah wa rahimahumullah. Nampaknya demikian tadi pertanyaan terakhir yang dapat kita angkat pada pertemuan kita sore yang berbahagia ini. Kami mohon maaf atas pertanyaan yang telah masuk yang tidak sempat kami angkat pada pertemuan hari ini. Semoga Allah mudahkan untuk kita menanyakan kemudian di sesi berikutnya. Dan kepada guru kita Ustaz Ariful Bahri kiranya dapat memberikan kesimpulan atas apa yang telah kita kaji pada sore yang berbahagia ini sekaligus penutup. Kepada beliau kami persilakan. Barakallahu fiikum ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan, kemudahan untuk mengisi hari-hari kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya dikembalikan kepada Allah. Kita beribadah karena Allah. Kita bisa berdoa juga karena Allah. Kita sholat karena Allah. Kita berpuasa karena Allah. Dan kita juga berzakat, beribadah yang lainnya karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kepada Allah jualah kita selalu bermohon dan meminta, karena tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. La haula wa la quwwata illa billah. Sehingga kepada Allah lah kita bermohon, kepada Allah kita meminta, dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqamah. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Ikhwatul Islam, sampai di sini perjumpaan kita dalam acara konsultasi syariah tanya jawab seputar agama. Tentunya yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami. Kami mohon maaf kalau seandainya ada kata-kata yang salah, kata-kata yang silap, jawaban yang tidak pas. Kami mohon maaf, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan jazakallahu khairan kepada guru kita Ustaz Ariful Bahri LCMA hafidahullah yang telah memberikan waktu dan ilmunya di program sore kita yang berbahagia ini. Juga kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh pemirsa Al-Firqatun Najiyah TV yang telah bersama kami dari awal hingga akhir, dan juga kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh media dakwah sunnah yang turut menyebarluaskan program kita pada sore yang berbahagia ini. Saya mewakili kru yang bertugas mengucapkan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.